selesai. Sekarang ibu absen dulu ya. Ada yang hadir semua ibu? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu mulai dulu nih. Siapa di sini yang pernah mau ke suatu tempat tapi sama orang tuanya nggak diizinin? Terus nanti susah banget diajak main bu. Nah nanti kan pasti bilang ke orang tuanya kan ngomong bujuk gitu kan. Negosiasi karena kita minta izin orang tua yang awalnya nggak boleh jadi boleh. Emang ya? Kalau nggak boleh terus. Nah ini ada tujuan kita ada dua. Yang pertama itu kita memahami struktur dan unsur teks negosiasi, dan yang kedua itu menganalisis teks negosiasi yang nanti videonya akan ibu tampilkan ya. Ya. Oke, kita mulai hari ini. Hari ini materi kita adalah mengenal teks negosiasi. Udah nggak asing ya, karena negosiasi gitu. Yang di pasar. Saya ke pasar dulu. Nah, jadi apa sih itu teks negosiasi? Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jadi, tujuan negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Jadi negosiasi itu bukan cuma soal jual beli ya, kita bisa juga berunding kontrak kerja, kontrak perkuliahan, gitu mediasi konflik sama teman kerja juga. Kita minta perpanjang waktu deadline tugas, itu termasuk negosiasi. Nah, di sini ada ciri-ciri negosiasi. Yang pertama itu ada terjadi antara dua pihak atau lebih, jadi nggak boleh sendirian. Kita harus ada lawan untuk bicara. Kalau 3 orang yang Boleh kan lebih. oh lebih ya. Terus yang kedua itu ada tujuan bersama. Jadi kedua pihak pasti punya tujuan masing-masing. Seperti penjual itu pengen untung, pembeli juga pengen untung kan. Nah, jadi situ tuh harus ada kesepakatan nanti jadi titik tengah mereka. Nah yang ketiga itu ada saling memberi dan menerima. Yang paling penting, ini yang paling penting dalam negosiasi. Karena dalam negosiasi itu nggak ada yang boleh masing-masing harus mau kompromi. Nah yang ketiga itu menggunakan bahasa yang persuasif. Bahasa persuasif apa coba? Bahasa yang muncul. Iya, bahasa yang persuasif itu menggunakan bahasa yang bisa meyakinkan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada struktur negosiasi. Struktur negosiasi ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada orientasi, pengajuan, tawar-menawar, dan kesepakatan. Apa sih orientasi itu? Pembuka percakapan. Ya, biasanya orientasi itu berisi sapaan, salam. Itu contohnya seperti selamat pagi Bu. Yang kedua itu pengajuan. Pengajuan adalah penyampaian maksud. Contohnya seperti kayak saya ini minta tambahan waktu mengerjakan tugas Bu. Nah itu termasuk pengajuan. Nah yang selanjutnya itu ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini inti proses dari negosiasi. Disinilah terjadi diskusi, pasti ada penolakan. Sampai keduanya itu menemukan titik tengah. Pokoknya ini bagian paling seru di negosiasinya. Terus yang terakhir itu ada kesepakatan. Di bagian kesepakatan ini kita menyampaikan hasil dari negosiasinya karena kedua pihaknya sudah setuju. Nah yang selanjutnya itu ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ada 4. Yang pertama itu kalimat persuasif, kalimat interaktif, kesatuan berbahasa, dan kata bermakna positif. Nah, jadi kalimat persuasif tadi itu untuk mengajak, meyakinkan dan membujuk pihak lain. Ya. Jadinya biasanya menggunakan kata seperti mohon, tolong, apakah bisa. Itu termasuk kalimat persuasif.
Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat interaktif. Oke. Kalimat interaktif itu ada kalimat yang digunakan dalam percakapan dua arah. Jadi kalau satu arah itu bukan interaktif namanya. Nah, karena di negosiasi kan ada dua orang terlebih kan. Nah, itu termasuk, makanya itu dibilang kalimat interaktif. Nah, selanjutnya itu kesantunan berbahasa. Ini soal cara berbicara yang sopan seperti pemilihan kata, intonasi, dan sikap tubuh. Jadi dalam negosiasi bahasa yang sangat santun itu perlu karena kita tuh biar nggak mengajak, maksudnya nggak ada konflik antara pihak pembeli dan Biar nggak tersinggung ya Bu. Ada yang justru lagi Bu. Nah, selanjutnya itu kata bermakna positif. Kita juga kalau bernegosiasi juga harus menggunakan kata positif, geografi nanti gak dijuali sama penjualan kan. Nah, itu adalah unsur perbahasaan. Nah, selanjutnya itu ada. Nah, supaya makin kebayang, ada contoh situasi negosiasi nih, seperti membeli barang di pasar. Ada yang sering ikut ibu yang pasar nggak? Sering. Sering. Sering Bu. Beli sayur. Beli sayur. Ya Bu. Nah, sebentar lagi kita akan lihat sebuah tayangan video negosiasi dalam bentuk video ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu nggak tentang materi yang Oke, udah jelas ya. Sekarang ibu mau bagikan NKBD. Tolong baca dulu petunjuknya sebelum nonton videonya. Baik Bu. Ini mandiri ya? Iya Bu. Ya. Selamat aja Bu. Nah, Boleh berdua boleh. bagaimana nih? Satu meja 2 orang ya Bu. Boleh. Udah Bu. Bener-bener begitu. Nonton video dulu ya. Ya Bu. Nah, kalian di sini akan menyimak sebuah video tentang siswi bernama Alika yang akan melakukan negosiasi dengan gurunya yaitu Bu Ais untuk bernegosiasi menambah waktu pengumpulan tugasnya. Jadi nanti kalian isi LKPD-nya berdasarkan video yang kalian tonton ya. Oke, sudah nonton kan? Ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Oke. Selesai Ibu. Oke. Jadi sudah selesai mengerjakannya. Sudah Bu. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa sih itu teks negosiasi? Teks yang Ada yang mau bacain? Saya Bu. Oke, nah Resa baca deh. Teks negosiasi adalah percakapan dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi dilakukan dengan bahasa yang sopan, persuasif, dan interaktif, serta bertujuan menemukan jalan tengah win-win solution. Maksudnya agar semua pihak mendapatkan manfaat tanpa merugikan satu sama lain. Tadi ada 4 struktur teks negosiasi itu ada baca. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. iya betul. Pengajuan. Yang ketiga, penawaran dan kesepakatan. Nah, biar makin pintar nih. Oh iya, emang videonya belum tugasnya belum di-kumpul ya? Udah nih Bu, udah selesai nih Bu.
di warung atau di sekolahan, nanti kalian tulis siapa pihak yang negosiasi, apa yang dinegosiasikan, dan negosiasi itu tercapai atau tidak. Baik, Ibu.